Pemirsa, seorang siswa SMK di Samarinda, Kalimantan Timur meninggal dunia usai sakit yang diduga dipicu pembengkakan di kaki. Mirisnya, remaja 16 tahun ini diketahui menggunakan sepatu kekecilan lantaran orang tuanya tidak mampu membelikan sepatu yang sesuai dengan ukuran kakinya. Duka masih terasa di rumah Mandala Rizky Saputra, pelajar SMK berusia 16 tahun di Samarinda, Kalimantan Timur yang meninggal dunia usai menderita sakit. Karangan bunga duka cita masih terpajang di depan rumah duka, termasuk dari Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud. Namun siapa yang menyangka jika sepatu milik almarhum inilah yang menjadi kisah miris remaja ini berpulang ke Yang Maha Kuasa. Diduga, sepatu yang ukurannya sudah tidak muat lagi di kaki Mandala ini terpaksa harus tetap digunakan karena ibunya tidak punya uang untuk memberikannya sepatu baru. Mandala yang sedang magang di pusat perbelanjaan jatuh sakit karena pembengkakan di kakinya. 1 bulan berjalan, nyeri di kakinya menjalar hingga ke pinggang dan kepala. Di kondisinya yang terus memburuk, Mandala mengaku tidak ingin menyusahkan keluarganya. Insya Allah ini nanti kalau PKN bisa diganti. Dia bilang gitu, nggak mau nyusahin sama sekali. Ini anak mengerti, katanya cukup aja. Cuman dia bilang nggak usah diganti mah, jadi keperluan untuk di rumah. Dia utamakan keperluan di rumah Mbak Rina. Saya bilang sama teman saya tadi, sudah nggak kuat sebenarnya. Rasa penyesalan bisa dibilang nggak ada menyesal. Siapa sih mau lihat anak? Terus kita tak bisa menggunakan sepatu, udah jangan ada. Datang orang ini nyumbang sepatunya ada. Ya Allah ya Rabbi. Betul, saya sudah tak kuat. Saya bilang, makanya dia bilang sebelum pergi, Mandala benar-benar putus asa karena dia tahu saya bisa terjun ke sungai. Saya bilang pada waktu itu juga saya terjun karena amanat almarhum. Saya kuat Marina. Saya tinggalkan, saya peluk dia kemarin sempat. Sementara itu jauh di Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menanggapi meninggalnya Mandala Rizky Saputra. Mensos menekankan perlunya pembenahan penyaluran bantuan sosial agar tepat sasaran. Pemerintah memiliki instrumen untuk memperbaiki persoalan tersebut melalui data tunggal sosial dan ekonomi nasional yang diterbitkan melalui instruksi Presiden. Data tersebut menjadi acuan untuk menentukan kelayakan penerima bantuan. Ya, maka itulah dari awal Pak Presiden minta kita mempertajam data supaya anak-anak dari keluarga yang memang memerlukan dukungan pemerintah bisa kita jangkau. Di sini inilah kata kuncinya adalah data, dan kita perlu kerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak mungkin Jakarta ini bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia, maka itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah. Kisah memilukan yang dialami Mandala Rizky Saputra, siswa yatim di SMK Negeri 4 Samarinda ini seharusnya tidak perlu terjadi jika perhatian pemerintah, utamanya pihak sekolah, bisa merata dan dirasakan semua pelajar yang membutuhkan bantuan karena keterbatasan ekonomi. Dari Samarinda, Kalimantan Timur dan Jakarta, Andi Wirya dan Yuwantoro Winduaji, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, tuduhan markup anggaran sepatu dari Rp170.000 menjadi Rp700.000 per pasang untuk murid sekolah rakyat dibantah oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf. Gus Ipul menegaskan pengadaan sepatu oleh Kementerian Sosial memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi. Sama ada yang ini, yang 300 dapatnya di kaos kaki include dalam pengadaan sepatu. Nah, jadi ini Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membantah melakukan markup anggaran pengadaan sepatu yang disebut-sebut dari Rp170.000 menjadi Rp700.000 per pasang untuk siswa sekolah rakyat. Menurut Gus Ipul, kualitas sepatu yang diberikan Kementerian Sosial jauh lebih baik dibanding dengan yang diberikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada 10 siswa sekolah rakyat di Malang. Dengan anggaran Rp275 miliar, lebih dari 39.000 siswa akan mendapatkan beberapa pasang sepatu, seperti sepatu PDH, sepatu olahraga, dan sepatu harian. Gus Ipul meminta masyarakat tidak mudah beropini dan tidak termakan isu hoax yang beredar di media sosial.
Yang 300 dapatnya di kaos kaki, include dalam pengadaan sepatu. Itu ada di medsos itu foto yang saya memberikan sepatu bersama Ibu Khofifah. Itu sepatu yang diberikan oleh Ibu Khofifah, bukan oleh Kementerian Sosial. Beda ya Pak? Iya beda jauh. Oh bukan standar dari Sekolah Rakyat, itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur. Jadi itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa ke Sekolah Rakyat pada saat kami ada acara di Malang kalau nggak salah itu, atau di mana itu. Jadi itu bukan itu yang dimaksud sepatu. Diberikan kepada siswa Sekolah Rakyat oleh Ibu Gubernur, bukan pengadaan dari Kemenso. Ya, sementara itu kasus viral dugaan pelecehan yang dilakukan Kiai terhadap puluhan santriwati di Pati terus bergulir. Meski telah ditetapkan sebagai tersangka, hingga saat ini pelaku belum ditahan. Viralnya kasus dugaan kekerasan seksual di Kabupaten Pati terus menyita perhatian. Pasalnya, pihak kepolisian sudah menetapkan pelaku sebagai tersangka, namun hingga saat ini pelaku masih bebas berkeliaran dan belum dilakukan penahanan. Tersangka berinisial AS yang merupakan pengasuh pondok pesantren sebelumnya telah dijadwalkan menjalani pemeriksaan di Polresta Pati pada Senin siang, namun tidak memenuhi panggilan penyidik. Hal ini menjadi perhatian lantaran pelaku resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 28 April 2026. Kepolisian pun akan kembali memanggil terduga pelaku. Namun jika kembali tidak memenuhi panggilan, polisi memastikan akan menempuh langkah hukum lanjutan. Kenapa kok belum ditangkap? Sudah ditetapkan tersangka. Jadi kita penegak hukum melakukan hal tersebut, kita komitmennya sama. Kita pengen kasus ini cepat selesai. Makanya kita memperhatikan azas kehati-hatian, azas profesionalitas dan juga hak asasi manusia. Jadi memang diwajibkan bahwasanya sebelum kita melakukan penangkapan dengan pengekangan, itu kan ada terkait hak asasi, kita harus memeriksa dengan menghormati hak asasi dan upaya daripada tersangka tersebut sebelum kita lakukan upaya penangkapan. Sebelumnya diketahui jika pondok pesantren yang diasuh terduga pelaku didemo oleh warga pada Sabtu 2 Mei 2026 lantaran meresahkan masyarakat. Belakangan diketahui puluhan santri ponpes yang diasuh pelaku mengaku menjadi korban pencabulan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus Kiai diduga cabul terhadap puluhan santriwati di Pati ini mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia. Kementerian PPA akan menutup permanen pondok pesantren Dolo Kusumo. Menteri PPA Arifatul Khairil Fauzi menggelar rapat tertutup dengan PLT Bupati Pati, Kementerian Agama dan Kepolisian di Pendopo Kabupaten Pati. Hasil rapat menegaskan kasus untuk diusut tuntas. Kementerian PPA juga akan menutup permanen pondok pesantren Dolo Kusumo di seluruh jenjang pendidikan. Diduga jumlah korban pencabulan masih terus bertambah. Pemerintah Kabupaten Pati meminta para korban untuk buka suara. Kisi-kisinya sudah diberikan ke kami untuk supaya tindak lanjutnya lebih cepat lagi. Tidak hanya itu, Bu Menteri juga menindaklanjuti ke pusat untuk pencabutan izin dari pondok pesantren ini supaya tidak terjadi di pondok. Itu berizin, izin operasionalnya itu tahun 2021. Itu sudah ada izin sampai hari ini, ya, sampai hari ini. Dari ini itu siswanya tidak boleh menerima siswa lagi. Tapi waktu sampai kapan itu kita nunggu perkembangan. Untuk mengetahui informasi terkini, kita akan bergabung dengan rekan Vindi Agil di Pati, Jawa Tengah. Ya, selamat siang Vindi. Apakah sudah ada penegasan dari polisi kenapa tersangka hingga kini belum juga ditahan? Baik, selamat siang Zila yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah. Sampai saat ini kami belum mendapatkan update terkait tersangka saat ini dari pihak kepolisian. Pasalnya terakhir pada hari Senin sore mereka mengatakan bahwasannya tersangka belum dilakukan penangkapan karena ada upaya-upaya hak asasi yang perlu ditegakkan oleh pihak kepolisian, Zila. Maka dari itu Polresta Pati sampai saat ini belum menangkap tersangka dan diadili sedemikian rupa.
Dan dapat kami informasikan, Zila, sebanyak 252 santri yang ada di pondok pesantren ini, mereka dipulangkan atau dikeluarkan dari pondok pesantren untuk sementara waktu, akan tetapi untuk masalah pendidikan dan sekolah mereka tetap berjalan dan dikawal ketat oleh pihak Kemenak, kemudian dari Kementerian PPA. Pasalnya, untuk saat ini dari pondok pesantren tersebut sudah disegel dan tidak boleh menerima siswa baru untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di pondok. Dan dapat kami informasikan tadi saat kita ke sana ke lokasi itu aktivitas sangat sepi sekali, bahkan tidak ada aktivitas sama sekali di pondok pesantren itu. Akan tetapi warga yang ada di sana masih berlalu lalang dan beraktivitas bagaimana mestinya. Begitu, Zila. Oke, lalu bagaimana dengan nasib ratusan santri ini? Apakah akan ditempatkan di pondok pesantren lain atau akan mendapat pendidikan khusus terkait imbas dari kasus ini? Kalau untuk pondok pesantren lain, dari Kemenak sendiri belum memaparkan yang sebenarnya seperti apa. Akan tetapi mereka memastikan bahwasanya pendidikan yang akan dilanjutkan oleh dari santri ini tetap diteruskan dan dikawal ketat atau didampingi langsung oleh pihak Kemenak serta kementerian hingga sampai mereka lulus dan lain sebagainya. Untuk pemindahan pondok ini kita belum dapat informasi secara valid karena pihak Kemenak juga belum open ataupun berstatement terkait pemindahan pondok pesantren tersebut. Dan dapat kami informasikan Dila bahwasannya dari pihak kementerian tersebut, dari Kementerian PPA, ini menyatakan bahwasannya itu akan ditutup secara permanen jika terbukti melakukan tindak asusila yang menyasar lebih dari 50 santri yang ada di sana, Jila. Oke, baik, terakhir Vindi, tadi ada alasan bahwa tersangka ini mangkir dari pemanggilan pertama. Apakah Anda mengetahui alasan mangkir ini? Pihak kepolisian belum memaparkan terkait pemangkiran itu, akan tetapi sebelum hari Senin kemarin, pihak kepolisian menyatakan bahwasannya itu tersangka kooperatif, tapi setelah ada demo besar kemarin di tanggal 2, itu pihak dari tersangka tidak datang di saat dipanggil oleh pihak kepolisian, dan pihak kepolisian menyatakan dengan tegas bila mana tersangka ini tidak datang untuk kesekian kalinya akan dilakukan penjemputan paksa atau upaya hukum lanjutan dari pihak Polresta Pati. Begitu, Gila. Baik, terima kasih atas laporan Anda. Vindi Agil melaporkan langsung dari Pati, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Trump mengklaim kemenangan. Iran serang kapal-kapal Amerika Serikat yang nekat terobos Selat Hormuz. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di iNews. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Sebuah mobil terjun ke parit di Jalan Parameter Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengemudi hilang konsentrasi lantaran mencari kartu uang elektronik yang terjatuh. Satu mobil terjun ke parit di Jalan Parameter Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Awalnya, mobil yang kendarai wanita bernama Ravena, warga Jakarta Utara ini melaju dari arah bandara menuju Jakarta. Proses evakuasi terkendala kondisi dasar parit yang licin dan kemiringan sekitar 45 derajat. Mobil akhirnya dievakuasi setelah 1 jam menggunakan alat berat. Dari hasil pemeriksaan, diduga pengemudi hilang konsentrasi saat mencari kartu uang elektronik di dalam kabin mobil hingga ia kehilangan kendali. Tidak ngantuk, hanya kurang konsentrasi karena mau mencari etol, tangan kanan mencari etol, tangan kiri memutar setirnya ke sebelah kanan, akibatnya masuk ke dalam kali. Demikian. Sebenarnya sebelum kejadian itu ada speed bump, jadi itu tidak bisa terlalu kencang, hanya karena faktor tangan kanan mencari etol, kemudian tangan kiri memutar ke arah kali, itu yang menyebabkan kejadian kecelakaan. Meski terjun ke parit dengan kedalaman sekitar 4 meter, pengemudi dan 1 penumpang yang berada di dalam mobil selamat namun terluka ringan. Dari Tangerang, Banten,